dia nggak sakit, dia nggak wajar. Poci, kunti atau yang lain-lain lah, itu kan normal tuh. Kalau lu ngambil kepala kunti atau rambut kunti, itu apapun yang lu minta bisa katanya. Cuma gue nggak mau nyoba. Lu tarik palanya. Pas keluarga dari dia pengen nyamperin gua, pengen ketemu pertemuan keluarga gitu, kejadian kecelakaan. Si ceweknya bilang kecelakaan. Keluarga ceweknya. Iya, tapi si ceweknya nggak ikut. Jadi yang ada di dalam mobil itu bokapnya, nyokapnya, abangnya, apa sepupunya gitu, sama om, sama ada ponakan yang kecil di dalam mobil itu. Kecelakaan di daerah mana ya? Bukan, daerah paling serem di Jawa apa? Gue lupa namanya. Bukan. Ada tuh Alas Roban. Alas Roban. Alas Roban. Betul. Alas Roban, daerah situ, kecelakaan daerah situ. Ya udah gue dengerin ceritanya, terus iya, tapi anehnya kan dia bilang kecelakaan ya. Katanya kata omnya yang lain itu Pak Dehnya lah, dibilang kata Pak Dehnya satu keluarga meninggal semua. Di mobil itu. Tapi anehnya gue dapet chat dari bokapnya. Chatnya gini, tolong jaga anak saya baik-baik, bapak di sini baik-baik aja. Uang, handphone masih bisa, tapi yang meninggal cuma mama. Tolongin kita ada di suatu tempat, dibilang gitu. Nah udah tuh gue masih nyimak. Oke, terus iya, jadi pas dia minta tolong kayak gitu, gue bingung dong. Kata cewek gue, bokapnya sekeluarga meninggal kecelakaan, tapi ada yang WhatsApp gue kayak gini, Pak, tapi nomor bokapnya, dia bilang gitu. WhatsApp ke Budi? Iya, si Budi ini. Oke, gue bilang lanjutin cerita lu gimana. Ya udah, terus gue bilang tadi kecelakaannya di mana? Di Alas Roban, dia bilang gitu. Terus ya udah, pas dia mulai cerita itu gue mulai nyari tahu tempat. Jadi gue kesana. Gue bisa hanya dengan foto, atau gue foto tempat, atau gue ngedengar cerita. Tapi ceritanya tuh dia nyeritain suatu tempat, tapi dengan jelas itu gue bisa sampai sana. Gitu. Ya udah, sambil dia cerita, gue sambil pindah. Belah diri dong. Iya, sambil ngedengerin. Tapi gue bilang sama teman gue si Adit ini, Dit dampingin gue takut nggak bisa pulang. Karena gue pernah. Berarti Adit kesana juga? Adit nggak, Adit dampingin doang. Pertamanya Adit dampingin. Dia bilang coba deh lu cari gitu. Oke, ya udah, si Adit nyuruh cari, tapi dia bilangnya tuh by chat. Jadi si Budi ini tetap cerita terus. Tapi si Budi ini cerita hal yang sama sampai kelar, berulang hampir 5 kali. Jadi selama 3 jam dia ngomong, dia cuma ceritain hal yang sama dari awal. Itu terus. Sampai akhirnya gue kesel, gue bilang stop, gue capek dengerin lu sadar gak? Lu udah ceritain ini 5 kali berturut-turut, cerita hal yang sama dari ulang, dan dari awal itu sama semua kata-katanya, gak ada yang diubah. Jadi kayaknya lu kena gendam, kata si Adit gitu. Apa tuh gendam? Dia bilang coba lu cari aja deh gendam. Gue juga baru tahu tentang gendam tuh pas hari itu, karena kan gue orang yang nggak ngedalemin. Gue dikasih sesuatu tapi gue nggak ngedalemin itu, jadi gue nggak tahu. Adit bilang kena gendam. Gendam itu tuh kayak pelet, tapi by suara, dari suara si yang punya pelet itu. Jadi apapun cerita, iya, apapun cerita yang dikeluarin sama si cewek itu bakal terngiang-ngiang di kepala lu. Pasti sama ceritanya. Jadi selama itu yang dia ceritain itu hoax semua. Karena pas dia bilang lagi di satu kecelakaan di situ, nah gue bilang kan nama ceweknya siapa, gue lupa deh, anggap aja namanya Nisa atau siapa lah gitulah ya. Gue bilang nama cewek lu siapa, nama bokapnya siapa, gue mau tahu nama bintinya. Akhirnya gue ketemu di satu tempat yang dijelasin sama si Budi ini.
Gue bilang sama si Adit, Dit, gue nemu petilasan. Di Alas Roban. Iya, petilasan tuh apa sih bahasanya? Kayak kuburan gitu lah ya, kuburan yang di tempat-tempat gitulah. Gue bilang sama Adit, Dit, gue nemu petilasan, bisa kesini nggak? Adit nyamperin gue sampai sana, gue tetap nyari, gue panggil nama si Nisa ini dan nama bokapnya, nggak ada nyaut. Karena menurut gue, sepengalaman gue dan sepengalaman si Adit ini, kalau misalnya ada sosok yang meninggal, ketika kita panggil namanya itu pasti nyamperin. Tapi kalau arwahnya belum lepas dari tubuhnya, kita panggil itu dia nggak bakal nyaut gitu. Ternyata dari situ gue udah ngerasa ada keanehan. Selain si Budi ini cerita berulang-ulang, keanehannya itu ada di situ, di petilasan itu. Karena harusnya kalau arwahnya udah pisah dari tubuhnya, dia ketika gue manggil arwahnya datang. Ini enggak, di tempat kejadian itu enggak. Sampai gue nanya, ibarat ya, gue nanya setan setempat, karena kan gue bukan posisi di dunia nyata ya. Pernah nggak ada kejadian gitu, maksudnya yang diceritain? Iya, gue cerita pernah. Gue nanya sama sosok di sana, ada kecelakaan nggak beberapa hari yang lalu? Gue bilang gitu. Nggak ada, mereka nggak ada yang tahu kalau di sana ada kecelakaan. Ya udah, akhirnya gue coba cari sesuatu tempat. Gue bilang sama Budi, gue minta foto si bokapnya cewek lu sama foto cewek lu. Pas gue lihat, emang dari foto yang kan jadi bercadar gitu kan ceweknya, fotonya jadi nggak kelihatan, yang gue lihat matanya. Gue bilang sama Adit, coba lu lihat matanya, ini beda, dia punya sesuatu, gue bilang gitu. Nah dari si cerita si Budi itu kan, bokapnya si cewek itu punya pesantren katanya di daerah tadi Alas Roban ya, daerah sana. Ya udah, sambil dia cerita, gue cari, katanya dia kan punya pesantren. Ketemulah gue di suatu tempat, tapi itu bukan pesantren. Yang gue lihat paguyuban. Mereka Islam tapi bukan Islam. Yang menganut Islam tapi ajarannya seperti Islam tapi bukan Islam. Gimana ya jelasinnya? Punya ajaran sendiri. Sesat, bisa dibilang sesat ya sih? Iya. Sesat ya? Iya. Terus gue bilang, bokapnya ini bukan ustadz, bukan kiai, tapi dukun. Dukun yang mengaku-ngaku ustadz. Dan dia mengaku ke semua pengikutnya itu kalau dia tuh kiai lah segala macam. Tapi di bawah alam sadar lu ketemu sama ketemu paguyuban itu ketemu? Jadi gue ada di suatu lorong kayu. Gue nemu di lorong kayu itu banyak pintunya. Dan di depan ujung lorong itu yang gue lihat ada foto yang sama foto bokap si cewek yang dikirim ke lu. Foto yang sama di situ. Oke, ya udah, gue bilang, Adit, gue balik karena gue takut ketahuan. Gue udah mulai ngerasa si pihak cewek ini udah ketahuan sama gue sama Adit, kebohongannya. Kan yang aneh itu gue udah jam 2 malam pas gue balik. Tiba-tiba si ceweknya itu telepon tengah malam, yang biasanya nggak pernah telepon ke Budi. Yes. Karena mungkin dari pihak sana ngerasa udah ada ketahuan nih, jadi kalau bisa gue telepon biar si Budi tuh percaya lagi sama gue. Karena kata keluarganya si Budi, semenjak pacaran sama itu cewek selama 3 bulan itu, Budi beda. Si Budi nggak pernah sholat. Pertama, yang tadinya rajin banget sholat, terus sama nyokapnya itu ya udah nggak percaya. Pokoknya ke ceweknya terus deh, walaupun si Budi tuh nggak pernah ngasih apa-apa ke si cewek. Terus gue bilang sama Adit, berarti si keluarganya ini nggak pengen uang, tapi nyari pengikut. Makanya di cerita itu yang gue ingat, si keluarga cewek nggak mau cowok yang nyamperin ke rumah cewek. Harusnya kan kalau kita lamaran
cowok ke cewek kan. Iya. Ini enggak. Jadi si keluarga cewek mau bawa si Budi ini tanpa keluarga ke sana. Dijemput buat dibawa ke ke sana. Alas Roban. Yes. Kayak gitu. Pas jam 2 malam ceweknya nelfon mulu, dia panik si Budinya. Cewek gue nelfon nih, gak usah diangkat, jangan sampai lu angkat dia. Sekali lu angkat, usaha kita yang barusan sia-sia, kata si Adit gitu. Udah tuh gak diangkat, teleponin mulu, telepon. Gue bilang gini, Adit, akhirnya gue ke tempat si Budi. Tapi gue di rumah, tapi jiwa gue di tempat Budi. Gue bilang, Dit, gue nemuin sesuatu depan rumahnya si Budi, pasangan kembar pakai jubah hitam kembar, sama satu lagi gue nggak jelas bentuknya apa, itu gue ngeliat sesuatu di situ. Dia bilang gitu. Gue bilang gitu ke Adit. Oke, terus apa lagi yang lo lihat? Gue bilang, Budi, tolong, gue minta tolong nyokap lu, ya udah kalau emang lu nggak bisa ngaji, gue minta tolong nyokap lu ngaji. Gue bilang gitu. Ngaji lah tuh nyokapnya, ngambil udu segala macam. Nyokapnya tiba-tiba sesak napas pas gue bilang suruh ngaji. Itu kayak ada halangan aja gitu. Nah gue bilang lagi sama si Adit, abis nemuin itu gue bilang sama si Budi, di halaman rumah lu ada apa? Gue bilang gitu. Ada sesuatu kah, ada pohon atau apa gitu? Dia bilang ada pohon di sebelah kanan, itu banyak pepohonan. Gue bilang gini, ya udah besok pagi, tapi jangan sampai lewat dari jam 12. Karena kalau udah lewat dari jam 12 berarti kan kalau menurut kepercayaan Jawa itu udah ganti hari ya. Nah, jangan sampai lewat dari zuhur. Lu bongkar di salah satu tempat itu pohon. Abis itu lu sambil videoin gua. Nah, jadi pas jam 9 itu tiba-tiba si Budi video call gue sama Adit lagi. Di video call dia lagi ngegali halaman rumahnya itu. Yang dia temuin itu 2 kalajengking, pas mau disorot ke gue hilang. Berarti kiriman deh. Ya, si kembar yang semalam gue lihat. Jadi sosok kalajengking gitu. 2 kalajengking kembar. Tapi kalau lu ngeliat pakai mata batin lu pas kesana, dia bukan kalajengking tapi sosok ada orang gede tinggi kembar. Kiriman dari si Alas Roban ini. Yes. Akhirnya gue bilang sama keluarganya si Budi, gue sama Adit bilang hapus kontak dari mereka. dari mereka. Jangan sampai mau temennya, saudara atau apapun dari si cewek, jangan pernah lu kontak, karena sekali lu kontak lu lepas lagi. Yang mereka butuhin itu pengikut, bukan kan kalau yang menurut gue ya, kalau menurut gue ajaran sesat kayak gitu, kalau yang nggak diincar uang, pengikut yang mereka cari. Si pengikutnya ini buat apa? Buat tumbal. Semakin banyak pengikut berarti semakin banyak yang dia kasih ke dia, yang mereka puja-puji lah. Berarti tumbal untuk memperkuat si keluarganya si cewek ini. Apapun itu. Tapi bener tumbal bisa memperkuat ilmu dalam tanda kutip. Bisa. Terus lu nggak ketahuan tuh? Sampai sekarang sih belum ketahuan. Karena gue jadi gini, gue bisa melihat, gue bisa nyampe ke sana, tapi ada dekingan gue nih si Adit yang punya kelebihan lain daripada punya gue. Jadi gue sama Adit tuh ibarat ngebantu orang tapi saling backup. Gitu sih. Pertama kalinya gue ngebantuin orang dengan apa yang menurut gue itu adalah suatu kelemahan, tapi menurut orang itu. Tapi lumayan ya, maksudnya pertama kali lu ngebantuin orang langsung kasus kayak gitu. Iya, yang udah punya, maksudnya yang punya ya, kalau paguyuban nggak mungkin orang baru kemarin kan, pasti udah lumayan ilmu. Karena kan dia bilangnya basicnya dia tuh keluarga ustadz haji. Gue bilang enggak, bokapnya dukun. Gue langsung patahin omongan dia, enggak, dia dukun Islam tapi bukan Islam. Langsung ketahuan di pas lu kesana ya? Ketahuan. Itu pertama kalinya.
dan itu benar-benar nguras tenaga, karena gue baru pertama kalinya mindahin jiwa gue ke tempat lain. Sebelumnya pernah sih, sebelum kejadian itu gue pernah, tapi tanpa sadar gue pindah. Kalau bisa ngontrol. Waktu itu belum bisa ngontrol karena gue nggak ada deckingan kan, gue waktu itu baru bisa. Jadi yang tadi gue bilang di awal, gue setiap tahunnya ada yang gue bisa. Nah sebelum kejadian gue ngobatin itu juga gue pernah pindah tempat, tapi tanpa gue sadar dan tanpa gue mau. Jadi gue baru merem, nggak ada 5 detik itu gue udah pindah di suatu tempat, dan itu gue ketemu sosok nggak seram tapi bikin takut. Apa tuh? Cantik sosoknya. Gue tahu-tahu udah sampai di satu gunung, di pegunungan. Gue ngelihat pohon gede kembar tuh pohon. Ini pertama kali gue bisa pindah tempat. Istilahnya apa ya? Pindah teleportasi. Kalau bahasa kerennya ya, apa ya? Jiwa. Ibarat bahasa kerennya teleportasi lah. Di gunung. Gue nyampe, gue tahu-tahu pas melek udah di gunung. Jadi gue baru mau tidur, tapi posisi baru mau merem, tahu-tahu belum sampai 5 detik lah gue merem, gue melek lagi, gue udah pindah, ada di pegunungan, nggak tahu pegunungan entah gunung, pokoknya gue tengah-tengah hutan. Tapi gue ketemu pohon gede kiri kanan. Abis itu nggak lama ada sosok perempuan cantik banget. Setengahnya itu ular, tapi nggak ada buntutnya. Buntutnya tuh bener-bener jauh banget. Nggak kelihatan. Pakai bajunya tuh warna kayak gitu tuh. Nggak bisa ya. Warna kayak gini, kuning kehijauan. Bajunya kemban, tapi dia masih pakai ada sedikit masa apa sih ini kalau rok Jawa gitu, apa sih kemben ya? Kemben apa sih? Gitulah. Rok lilit gitulah. Tapi sisa di roknya itu ularnya itu warnanya dibilang gold bukan. Terang sih, lebih ke terang. Sendiri. Tapi itu sosok pertama yang bikin gue takut setakut-takutnya. Ngomong apa dia? Dia nggak ngomong, cuma ngeliatin gua dengan tatapan tajam. Terus yang gue lihat ada mahkotanya ada sekitar 4 tingkat, dan paling ujung itu yang paling kecil. Cantik banget, cantik, putih, bersih. Tapi gua takut setakut-takutnya. Dari ketakutan yang pernah gua rasain itu ketemu sosok itu. Sampai sekarang lu nggak tahu siapa dia? Gue tahu, tapi gue nggak berani nyebutin namanya. Pokoknya disebutnya Bunda. Jadi gue pernah cerita sama orang, gue penasaran kan. Dengan itu gue penasaran, ini sosok siapa. Tapi pas dia senyum, gue langsung balik lagi ke tempat gue tidur. Jadi dia ngeliatin gue sekitar lumayan lama lah. Dia ngeliatin gue dengan tatapan serem, kan gue pendek nih. Dia ada di kehimpit 2 pohon itu, dia ada di atas gua, tinggi lah. Terus pas dia senyum, gua balik lagi. Dekat tapi itu jaraknya? Gini, kayak dari sini ke sini lah, tapi dia tinggi gua begini. Pernah ketemu lagi nggak Bunda? Pernah. Setelah kejadian itu? Jadi gua penasaran kan. Ini sesuatu yang gue bisa lagi pindah tempat atau gimana? Gue sharing, ternyata kata si Adit, ya ini sesuatu yang lo bisa lagi, yang lo dapetin lagi. Berarti si Adit salah satu teman lo yang bisa lo ajak sharing. Salah satu, itu dari kenalan juga sih. Terus gue pergi, karena saking penasarannya ini siapa, gue diajak sama teman gue ke Bandung, ke Gunung Putri dulu di Bandung. Tahu gak Gunung Putri? Dia pegunungan gitulah, masih dekat kota. Gue pergi ke sana sama salah satu temannya teman gue itu. Gue pernah ngobrol sekali masalah hal kayak ginian. Ternyata dia bilang, lu tuh punya sesuatu yang bikin semua orang kayak gue ngiri. Orang kayak gue tuh maksudnya dia punya sama kayak gue, tapi nggak
nggak kayak gue. Kalian lu nggak ada di diri dia. Iya, yang bikin semua orang ngiri, dia bilang gitu. Lu tuh spesial. Terus gue ngebantain, gue nggak ngerasa spesial karena gue nggak nerima hal yang udah dikasih. Karena lu nggak mau sebenarnya. Sebenarnya nggak mau, kayak ketakutan buat gue sendiri gitu. Terus di Bandung itu gue berdua meditasi tengah malam untuk mencari sosok bunda. Awalnya sih nggak pengen cari itu. Awalnya tahu-tahu datang sendiri. Yang gue pikir Gunung Putri kan yang gue tahu cuma di Bogor doang ya. Gak taunya Gunung Putri itu ada 2. Yang di Bogor itu adiknya, yang di Bandung itu kakaknya. Gitu. Dia sosoknya kayak siluman ular gitu sih. Nah terus pas gue di meditasi di sana, awalnya sih nggak pengen lihat meditasi, tapi cuma pengen hiking aja awalnya. Cuma karena nih teman gue ini, panggil aja siapa ya, Adi lah ya. Si Adi ini dia tuh tertarik banget sama yang gue punya. Terus dia meditasi ya, dia bilang gitu, Bang tapi ini gunung loh, gue bilang. Lu tahu kan gue kalau udah sekali kemasukan itu yang masuk nggak cuma 1, tapi bisa ribuan yang ada di badan gue. Sekali kesurupan yang masuk nggak cuma 1, bisa ribuan. Jadi ya gue sendiri yang ngobatin gue bisa lebih dari 10 orang badan-badan besar kayak lu lah bang. Lebih dari 10 juga nggak sanggup buat nanganin gue kalau gue udah mulai kesurupan. Ya udah kata dia, udah nggak apa-apa, meditasi lah gue berdua sama dia di Gunung Putri itu. Terus nggak taunya sosok yang sama gue lihat waktu itu datang. Tapi bedanya kan gue nggak bisa komunikasi sama sosok ini nih. Nggak tahu kenapa gue nggak bisa komunikasi. Bunda. Iya sama si bunda ini. Terus temen gue bilang, Lan, bunda mau ngasih lu sesuatu karena dia makasih lu udah datang. Lewat Adi. Iya lewat si Adi ini. Lu udah datang. Jadi ternyata gue nggak sengaja pindah tempat itu. Dia mau memang sengaja manggil gue buat ketemu. Nggak taunya gue kayak nerima panggilan itu secara nggak sengaja menurut gue. Kayak nerima panggilan itu secara nggak sengaja menurut gue. Panggilan itu secara nggak sengaja menurut gue kan. Gue ke Bandung terus dibilang si bunda ini berterima kasih banget sama lu karena lu udah datang ke tempat dia, dibilang gitu. Terus abis itu dia mau ngasih sesuatu. Apa tuh? Bentuk apa sih kalau yang tancepan konde itu? Itu pusakanya dia mau kasih ke gue bilang, gue bukan nggak mau, gue bilang bang tolong sampein makasih banget gitu, udah menyambut gue, udah mau ngasih sesuatu sama gue berterima kasih, tapi gue nggak bisa nerima sesuatu yang menurut gue itu bukan keyakinan gue gitu. Jadi walaupun dibilang Islam, gue juga Islam kan, gue jarang sholat juga, tapi gue tidak mau mempercayai sesuatu yang udah dikasih tahu nih sama keluarga gue, jangan percaya hal yang musyrik gitu. Jadi gue nggak mau nerima dikasih kayak gitu, karena yang gue tahu kalau kita punya benda pusaka itu tanggung jawabnya lebih besar. Kita harus ada yang namanya puasa dan segala macam. Amalan-amalan kayak gitu. Gue jujur dari gue pribadi gue merasa keberatan karena gue juga sering melakukan kesalahan. Gue takut itu jadi bumerang buat gue. Karena kan benda kayak gitu, entahlah menurut orang gue beruntung tanpa gue harus cari, tapi gue dikasih. Terus dia bilang, lu serius nggak mau? Teman gue ini si Adi, serius lu nggak mau ambil? Gue baru pertama kalinya ngelihat orang itu dikasih dan dikasihnya langsung sama si pemilik. Gitu dia bilang, enggak bang, gue bukannya sampai sekarang pun gue nggak percaya gue bisa kayak gini, gue bisa melihat hal kayak gini, gue nggak percaya. Yang gue anggap sampai sekarang ya udah halu aja, karena dari keluarga gue waktu itu menganggap gue tuh bisa kayak gini karena gue halu. Jadi sampai kemarin itu gue masih nganggap ya udah gue halu nih gitu. Dan itu pas lu tolak, istilahnya lu tolak kan pemberian si bunda itu,
apa reaksinya? Marah nggak? Enggak. Dia, kata si Adi ini, dia bilang, kamu orang pertama yang saya kasih sesuatu, kamu menolak, dia bilang gitu. Karena ya udah, kalau kata teman gue ini, si Adi ini, kalau lu ambil rezeki apapun yang gue minta itu pasti gue dapetin, tapi gue nolak. Ya gue nggak percaya hal kayak gitu soalnya. Gue percaya adanya dunia selain dunia manusia, tapi gue nggak percaya sesuatu hal yang kayak gitu. Kayak gitulah pokoknya. Itu sih sosok yang paling gue takutin sampai sekarang. Salah satunya si Bunda itu. Si Bunda. Kalau yang selain Bunda, kalau yang kayak yang kita tahu kan paling Genderuwo. Gue takut sih sama Genderuwo karena gue hampir di itu sama Genderuwo. Bandelnya Genderuwo ya? Iya. Itu kejadian di rumah. Genderuwo itu emang gede banget ya sosoknya. Semana ya? Coba lu deskripsiin Genderuwo. Ini kan segini, dua kali ini. Ini sih 3 meter ya. Bisa lebih dari 6 meter. Berdiri ya, sering berdiri, kadang kayak posisi jongkok gitu loh. Kalau dia pengen lagi di tempat kecil kayak ini, dia jongkok, tapi jongkoknya dia kan nutupin seluruh ruangan. Saya benernya sih berbulu. Apa? Berbulu. Kayak manusia gitu ya, postur badannya menurut gua kayak manusia, tapi tuh mukanya jelek. Maaf. Iya jelek. Iya jelek. Coba deskripsiin Genderuwo tuh gimana sih? Maksudnya hidungnya kayak biji menurut gua. Menurut lo? Gede, matanya tuh dia punya 3 atau 4 macam mata. Matanya ada 3. Itu bisa dilihat kayak, kalau menurut gua itu energinya beda-beda. Yang pernah gue lihat itu yang bola matanya merah, hijau sama biru, tapi gue nggak begitu paham. Cuma yang gue rasain tuh bener-bener ngerasa energinya kuat itu gue ngelihat Genderuwo yang bola matanya hijau kekuningan. Itu bener-bener nakutin dan kuat banget menurut gue energinya ya. Tapi gue nggak tahu tingkatan dari arti bola mata warna ini gue nggak paham. Ya gitu. Terus lanjut lagi tadi yang lu mau digituin sama Genderuwo itu di rumah. Jadi gue kan kalau tidur selalu pakai bed cover. Cuma gue ngerasa setiap tengah malam itu bed cover gue kayak ada yang ngebukain gitu, ngebuka. Kalau kita emang nggak sengaja tidur kita berantakan, otomatis kan bed covernya berantakan. Ini nggak, kebukanya rapi. Dari situ gue ngerasa ada yang jagal, gue melek, kayak gue tutup lagi. Yang namanya pas lu melek tuh nggak ada apa-apa tuh? Nggak ada sesuatu. Terus sampai gue ngerasa bener-bener anjir, ini perasaan gue udah nggak enak nih. Pas jadi gue biasanya melek itu setelah gue ngerasa kalau gue kedingin, kaki gue dingin nih, gitu. Nah ini gue melek pas posisi ada yang lagi ngangkat bed cover gue. Pas gue melek itu jaraknya 2 jengkal dari badan gue, hampir mukanya di 2 jengkal dari posisi tidur gue. Itu gue langsung teriak tapi nggak ada yang denger kan, kayak orang lagi direp-rep. Gue teriak sejadi-jadinya, gue nyari handphone, gue tutup tuh bed cover, gue telepon nyokap gue. Jadi kamar gue nih paling pojok kan, ini kamar gue, kamar kakak gue yang perempuan, kamar nyokap gue di belakang. Otomatis gue teriak pun nggak kedengeran dong ke kamar nyokap gue. Akhirnya gue ngambil handphone tuh, gue telepon nyokap gue nungguin gue semalaman. Itu takut sih, jadi gue kapok. Yang tadi gue kalau tidur tuh pakai celana pendek banget lah ya. Ya sembarangan lah yang namanya ya, itu tidur kan. Nah itu di situ gue hal yang paling gue kapokin. Terus setelah lu teriak itu hilang ya? Kabur. Tadinya nggak ada sosok itu di rumah gue, tadinya nggak ada. Tapi gue pernah kan bilang sama nyokap, jadi itu ada di rumah gue itu lemari lama dari kayu jati gitulah ya, lemari lama. Gue bilang tadinya posisinya tuh mepet tembok, terus sama nyokap gue itu dibikin buat sekat gitu di
di ruang belakang tuh ada, jadi rumah gue rumit lah kalau diceritain. Di ruang belakang dibikin buat sekat, jadi orang tuh kalau misalnya mau ke ruang belakang nggak langsung ngarah ke dapur, jadi ada sekatan dulu gitu buat. Nah gue bilang, mah lemarinya tolong jangan dikituin, karena gue ngerasa kalau gue lagi ngaca di lemari itu ada sosok yang lagi ngeliatin gue tapi gue nggak bisa ngeliat. Semenjak itu lemari dipindahin posisi, nah semenjak kejadian itu gue ngerasa itu kayak ada inian. Nah abis itu pas si Gundurwonya udah mulai ketahuan sama gue, udah dia stay aja di dalam lemari sampai sekarang. Tapi gue minta sama nyokap gue, lemari jangan buat sekat, tapi kalau mau tetap dipakai taruh pojok. Genderuwonya masih ada di rumah lu? Iya, makanya gue gedek banget di rumah. Gue itu tadinya kamar gue ada jendela, tapi semenjak gue sadar gue bisa kayak gitu, jadi rumah gue direnovasi pas gue mulai sadar gue ini bisa ngelihat. Tapi gue nggak bilang ke nyokap gue atau keluarga gue kalau gue itu minta jendela gue dijebol dan ganti tembok karena hal itu. Kamar gue nggak ada jendela sama sekali, nggak ada ruang cahaya sama sekali. Berarti salah satunya ini genderuwo masuknya karena normal nih. Maksudnya kita banyak tauin lah kayak pocong, kuntilanak, genderuwo. Berarti yang paling serem antara itu genderuwo menurut Genderuwo. Pocong nggak? Serem sih, tapi gue nggak suka jelek. Pocong? Iya, bau. Pocong bau? Bau. Tapi gede juga ya pocong? Pernah sih gue ngeliat, tapi pertama kalinya gue ngeliat itu gue sampai pingsan sih. Tapi setelahnya udah biasa aja. Tapi lumayan serem. Karena gue ngeliatnya sejengkal nih, depan gue ini pocong. Sejengkal di puncak waktu itu, di villa puncak. Jadi teman gue SMA itu dia punya villa di itu pertama kalinya gue ngeliat pocong. Ngapain tuh pocong nyamperin lu? Kan dibilang gue tuh kayak artis di dunia mereka kalau kata orang-orang yang kenal gue, yang bisa ngeliat itu juga. Jadi aura gue di mereka itu menarik. Terus ngapain pocong? Apa yang dilakuin lu? Jadi tuh gue kayak ibarat kalau gue ke suatu tempat itu gue kayak ngundang mereka datang, padahal gue nggak ngundang gitu. Dimanapun gue berada pasti ada. Dan siapapun teman gue, misalnya dia tadinya perasa gitu, ngerasain doang. Kalau dia lama, maksudnya sering ketemu gue, sering main bareng, itu lama-lama dia tuh kayak tektokannya ke gue tuh makin berasa hal-hal yang kayak gitu. Ada beberapa teman gue yang ngerasain. Enggak, maksudnya dimanapun lu berada berarti termasuk sekarang dong? Iya. Hah? Iya. Iya. Jadi tuh kayak gue tuh kayak pusat perhatiannya mereka kalau gue lagi datang ke tempat yang baru gue datengin. Gue juga kadang kalau lagi di perjalanan jauh gue selalu ngebuka itu biar gue bisa ngeliat kondisi di jalan. Oke. Sebenarnya banyak ya, masih banyak yang pengen gue tanyain sih sebenarnya, cuma gak cukup durasinya. Kayaknya sih kita bakal ngundang lu lagi nih Lam buat ngobrolin, karena pasti banyak banget kan, banyak banget selama itu baru berapa tahun ya, berarti ini umur gue sekarang 25. Gue tuh kalau dihitung-hitung dari umur 12 lah mungkin gue udah banyak pengalaman hal kayak gitu. Udah berapa tahun dong. Jadi banyak banget cerita, banyak. Dan jenisnya beda-beda. Dari yang gue lihat juga ada lagi ya yang jenis-jenis pemikat apa pelaris di pasar gue pernah ngeliat. Terus tapi kalau gitu-gitu lo bisa ngusir gitu nggak sih? Bukan misalkan di sini sering ngeganggu, lu bisa mindahin gitu nggak sih? Kalau mindahin gue belum bisa, tapi kalau ngusir sana gitu bisa. Kalau mindahin enggak ya. Kalau mindahin berarti kan kalau gue bener-bener dia bisa balik lagi. Iya. Sana dulu gitu misalnya. Kayak gue di rumah kan punya ponakan masih bayi gitu kan, masih kecil-kecil.
Itu misalnya gue balik abis main, gue udah cuci tangan, cuci kaki segala macam, tetap masih ada kan, suka ada yang ngikut. Terus gue bilang jangan di sini dulu lah, nanti aja kalau mau main sama gue lagi di rumah, kasian. Sosok bule juga pernah, sampai gue nggak ngerti sosok bule, sosok Chinese, hantu Chinese pernah banyak. Oke lah kalau gitu. Berarti bisa ya kalau Wulan lagi nggak sibuk Bisa main lagi ke studio kita ya. PPKM. Ya udah, Ghoster sebenarnya banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masih pengen banget gua tanyain ke si Wulan, karena sosoknya ternyata yang biasa kita tahu kan kayak kuntilanak, Poci, pocong, tuyul, ternyata Sejenis tuyul aja masih banyak lagi. ternyata masih banyak. Dan itu kata Wulan tuh standar. Ada yang nggak normal kayak tadi termasuk si Bunda, Ya, sama yang bertaring aneh itu. sama itu di daerah-daerah sana ya. Daerah Berarti setiap Jawa daerah Barat emang masih ada ya, banyak. dan masih banyak. Oke, sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya di PPKM. Tetap di e-channel. Hati-hati di rumah sendirian.